Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menikmati udara bulan Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, yakni berupa ad-dinul Islam. Ayah bunda dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, Ustadz Razi akan menyampaikan tentang kiat-kiat puasa Ramadan. Sebelum Ustadz Razi sampaikan tentang kiat-kiat puasa Ramadan, Ustadz Razi akan menyampaikan dua golongan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridha dari Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni baginya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kelompok yang kedua sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Yang artinya beberapa orang, kam min shaimin, beberapa orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali hanya lapar, wal 'atash, dan dahaga. Kemudian kita termasuk golongan yang mana? Termasuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Untuk itu Ustadz Razi akan sampaikan beberapa kiat yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama adalah bertawakal. Ya. Bertawakal di sini maksudnya seperti apa? Kita serahkan diri kita kepada Allah dan berdoa. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, apapun nggak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa sholat. Jadi semuanya yang amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah atas kehendak Allah. Kemudian selain itu, ikhlas. Usahakan kita harus belajar ikhlas karena Allah. Jangan karena yang lain. Karena segala amal perbuatan kalau tidak karena Allah, enggak ikhlas, atau karena orang lain, maka itu sia-sia, enggak ada apa-apanya. Enggak ada nilainya dari Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar semua amalan yang kita lakukan itu lurus sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amarona fahuwa raddun. Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah, maka amal itu tertolak. Jadi usahakan kita selalu berdoa semoga amalan-amalan kita itu semuanya kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tuh. Kemudian kita banyak beristighfar.
kita banyak beristighfar. Amalan-amalan yang kita lakukan itu mungkin ada kurangnya, ada yang kurang tepat. Kalau kita beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Selanjutnya, kita banyak mengucapkan hamdalah karena semua apa yang kita lakukan atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, bertawakal. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, kita berusaha untuk membentengi diri kita dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala dari ibadah puasa kita. Jadi puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, kita harus menjaga perbuatan kita dari segala maksiat. Contohnya, mata kita. Usahakan mata kita jaga dari perbuatan maksiat, melihat sesuatu yang menimbulkan dosa. Contoh, kalau orang laki-laki biasanya melihat orang perempuan cantik, wih, itu sudah tergoda. Nah, kalau pertama tidak apa-apa, jangan dilanjutkan, langsung kita beristighfar. Kalau orang perempuan sebaliknya, mungkin melihat anak tampan, wih, gantengnya rek. Wah, kalau sekilas saja itu masih tanpa dosa. Tapi kalau kita lanjutkan itu sudah menimbulkan dosa. Jadi kita jaga pandangan kita. Kemudian mulut kita juga usahakan kita jaga biar puasa kita sempurna. Kita jaga dari perbuatan dusta atau bohong kepada siapapun, atau membicarakan orang lain, atau dalam bahasa Jawa ngerasani. Nah, itu kita hindari. Kemudian yang lain, segalanya, semua perbuatan tingkah laku kita usahakan kita jaga, ikut berpuasa. Bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita prioritaskan ibadah wajib kita. Gimana maksudnya? Kita prioritaskan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu. Usahakan sholat 5 waktu kita, usahakan dengan berjamaah. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita bisa berjamaah dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak di rumah. Namun kalau kita kondisi normal, itu lebih utama kita sholat berjamaah di masjid. Nah, itu kita prioritaskan. Jangan sampai kita memprioritaskan yang sunnah, kemudian yang wajib kita lalaikan. Contohnya gimana? Kita tidur untuk mempersiapkan tarawih nanti malam, sampai meninggalkan sholat wajib, sholat zuhur atau sholat asar. Jangan sampai. Usahakan, jadi kalau kita tidur boleh. Tidur orang puasa memang ibadah. Tapi itu juga ada tempatnya. Boleh kita tidur. Cuma kita sudah jam 11, kita ngantuk. Wah, kita tahan dulu. Kita tunggu sholat zuhur dulu. Baru setelah sholat zuhur kita boleh istirahat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya, kita perbanyak amalan-amalan sunnah. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik pada orang tua, dan lain-lain. Banyak amal-amalan sunnah, usahakan di bulan Ramadan ini kita perbanyak. Kita perbanyak. Kemudian sunnah-sunnah puasa juga kita perbanyak. Contohnya apa? Mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan lain-lain. Itu masih banyak yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, usahakan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita jadikan madrasah untuk pendidikan kita, pendidikan diri. Maksudnya seperti apa? Kita banyak latihan
beribadah, berbanyak bersedekah, banyak amalan sunnah, dan lain-lain. Itu kita budayakan setiap bulan Ramadan, dan setelah selesai bulan Ramadan itu tetap kita lakukan. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja kita lakukan, nanti setelah Ramadan berakhir amalan-amalan itu kita tinggalkan semuanya. Jadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, sukses Ramadan ini, insya Allah setelah berakhirnya bulan Ramadan, semuanya amalan-amalan yang di dalam bulan Ramadan ini dilakukan, kayak puasa, sholat berjamaah, banyak bersedekah, sholat malam, dan lain-lain, itu tetap dilaksanakan di bulan setelah Ramadan. Sampai nanti di akhir hayat, usahakan semuanya amalan-amalan kita perbanyak sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Nah itu, mungkin itu yang dapat Ustadz Rozi sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga kita semua menjadi sukses di bulan Ramadan ini. Dari Ustadz Rozi kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.